grup tuh Mbak Tin, grupnya sepi Mbak Tin. Mbak Tin di share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Hadratul mutaramin para alim para ulama, para yai, para sepuh lan sepuh, Bapak Kepala KUA, Bu Lulu, ibu-ibu sedaya, ibu-ibu Dharma Wanita yang saya hormati. Alhamdulillah, pertama-tama ucapan puji syukur kita panjatkan dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kang kami pun selawat salam mugi senasa punjuk dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa nggih ibu-ibu, ini kultum meskipun tidak persis 7 menit, tapi karena namanya sudah terlanjur kultum, kita sebut yang mudah-mudah mawon. Nah, kebetulan karena jatuh pada bulan Rajab tanggal 12, maka sedikit kita mengingat-ingat kembali tentang apa-apa yang ada dalam bulan Rajab ini. Rajab sendiri dari segi huruf itu kan ada 3 Bu. Ada ro, ada jim, ada ba. Yang mana ro itu artinya rahmatullah, kemudian jimnya itu judullah, kedermawanan Allah, kemudian ba-nya itu birrullah yang berarti kebaikan Allah. Nah, dalam rahmatullah itu kita sendiri sebenarnya sering mengucapkan dalam kalimat salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada 2 kata, ada dua doa, yaitu semoga berkat rahmat dan berkah Allah senantiasa terlimpahkan kepada panjenengan semua. Nah, di situ ada 2 hal penting, yaitu rahmat dan berkah. Rahmat itu nikmat Allah yang sifatnya itu kalau bahasa kita Jawa itu mentahan, seperti misalnya air, kemudian udara, tanah dan sebagainya, itu rahmat. Nah, kalau berkah itu ketika rahmat itu kemudian diolah menjadi sesuatu yang nikmat, misalnya air digodok menjadi wedang kopi, itu rahmat menjadi berkah. Nah, makanya ketika kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya adalah waalaikumsalam. Waalaikumsalam nggih, sanes waalaikumsalam nggih Bu nggih. Sebab nek waalaikumsalam kalih waalaikumsalam niku bentene tebih. Bentene nek assalamualaikum niku wonten alif lame. Yeah. Alif lam gitu nggih. Niku nek cara Arabe niku namine napa isim ma'rifat. Dados salam yang sifatnya itu khusus. Kalau salamun itu umum. Dados yang kita maksudkan dari assalamualaikum ini adalah mudah-mudahan keselamatan yang itu berasal dari Allah, kemudian terlimpahkan kepada kita semua. Nah, maka jawabannya juga harus berimbang, yaitu apa? Waalaikumsalam. Kalau dituliskan waalaikumsalam itu berarti salamnya ada alif lam, yang ada alif lam, berarti bahasanya waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam itu berarti salamnya tidak ada alif lam, jadi jawabannya tidak seimbang. Jadi kalau ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu rahmat daripada makna rahmat dalam assalamualaikum. Dan berkah itu adalah ziyadatul khair, yaitu apa? Bertambahnya kebaikan. Ketika nikmat itu membuat orang menjadi semakin rajin dalam beribadah misalnya, berarti nikmat itu berkah. Ketika bertambahnya uang, kemudian juga menjadi bertambahnya ibadah, misalnya sholat, berarti uang itu menjadi berkah. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi kebaikan di sini kebaikan yang selalu terkait dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan kita sebagai manusia untuk bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di bulan Rajab ini juga ada peristiwa khusus yang perlu kita peringati, yaitu apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di sini Allah menyebut subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah tidak menyebut subhanalladzi asra bi nabiyihi atau bi rasulihi atau bi waliyihi atau bi siapa-siapa, tetapi yang disebut Allah adalah bi abdihi.
Nah, di sini mananya adalah bahwa hamba, status sebagai hamba itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Buktinya ketika Rasulullah dimi'rajkan kepada Allah yang mendapatkan perintah sholat, itu Nabi Muhammad tidak disebut sebagai nabi di situ, tapi disebut sebagai abdi. Jadi abdi itu adalah status yang sangat ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah khusus, yaitu berupa sholat 5 waktu, yang mana sholat itu sendiri disebut sebagai as-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Mi'raj itu apa? Perjalanan ke atas, perjalanan ke atas. Kalau Isra itu perjalanan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, mari dalam sholat ini, kalau di pertemuan yang sebelumnya, yaitu dalam sholat salah satunya yang harus dibaca adalah surat Al-Fatihah. Nah, selain Al-Fatihah juga harus membaca yang namanya sholawat. Maka dalam tahiyat itu dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha itu kalau maknanya letterleknya Sidrat itu daun, Muntaha itu pok-pokan atau penghabisan. Jadi tempat yang paling ujung di mana malaikat Jibril saja tidak mampu sampai kepada tempat tersebut. Maka itu disebut sebagai Sidratul Muntaha. Nah, di tempat tersebut Rasulullah kemudian mengucapkan salam yang sering kita ucapkan dalam sholat juga, yaitu at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Itu adalah salamnya Kanjeng Nabi kepada Allah. At-tahiyatu segala penghormatan, al-mubarakatuh segala keberkahan, as-sholatu segala doa, at-thayyibatu segala kebaikan, itu lillah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atasmu wahai Nabi. Nah, dalam bahasa Arab kalau kita menyebut assalamualaikum ya nabi itu kalimat ya yang berarti wahai, itu maknanya tidak lebih tinggi daripada kalimat ayyuha. Misalnya saya menyebut Bu Agustin misalnya, ya Agustin, itu menghormati, tetapi lebih menghormati lagi kalau ayyuha Agustin. Jadi ayyuha itu kalimat untuk memanggil tapi dengan penghormatan yang lebih tinggi. Maka di tahiyat itu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bisa tangkap betapa Allah sendiri mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salam untuk kami dan untuk orang-orang yang soleh. Jadi dalam sholat itu sendiri sebenarnya kita juga mendoakan tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang yang soleh. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa mengingat kesolehan, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu bertahan di dalam amal soleh, dalam istiqomah, kebaikan yang istiqomah sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Istiqomah sampai husnul khotimah dan bisa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dengan sedikit ini bisa bermanfaat. Dan doa yang terakhir lupa, Allahumma barik lana fi Rajabam wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabam wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajabam wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khairul kalam wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.